Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semuanya sehat walafiat dan selalu semangat buat belajar. Ya, baik. Di kesempatan hari ini kita akan belajar IPA seperti biasa bersama Umi Titin. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, anak-anak harus bisa membedakan organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Setelah itu, anak-anak harus bisa merinci apa saja sih fungsi dari organ penyusun sistem reproduksi pria dan wanita tersebut. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak harus bisa membuat salah satu contoh model organ reproduksi pada manusia. Sudah siap untuk belajar? Manusia itu ada pria, ada wanita. Ya, kenapa sih harus berbeda? Apa perbedaannya? Kenapa dia berbeda? Nah, ini akan kita jadikan masalah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita. Umi Titin sudah siapkan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah apakah, ini ada di LKPD yang sudah disiapkan, apakah perbedaan organ reproduksi pada pria dan pada wanita? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab pada pembelajaran kali ini anak-anak. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak harus menyusun dugaan terlebih dahulu. Dugaan itu adalah hipotesa ya. Hipotesa untuk menjawab dari masalah tadi. Nah, anak-anak membuat hipotesanya seperti ini. Jadi dugaan atau hipotesa dibuat kolom. Yang pertama, organ penyusun sistem reproduksi pria. Kolomnya ada nomor, ada nama organ sama fungsi. Yang di bawah adalah organ penyusun sistem reproduksi pada wanita, nomor, nama organ, fungsi. Jadi Umi Titin akan kasih waktu 10 menit bagi anak-anak untuk membuat dugaan. Ya, silakan keluarkan bukumu, buku tulismu, penggaris, pena ya. Dibuat kolomnya seperti ini. Nah, setelah itu silakan buka buku pelajaran IPA. Bab pertama boleh dibuka dan boleh dituju mungkin di halaman 8 nih ya, serta satu lagi di halaman 16. Nah, ini anak boleh menyusun dugaan. Nanti dugaannya setelah ditulis di foto dan dikirimkan ke grup WA kita ya. Ini adalah tagihan hari ini anak-anak. Oke, silakan menyusun hipotesa, boleh diskusi dengan saudara atau orang tua di rumah ya anak-anak. Oke, hipotesanya udah jadi bukan? Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi setelah anak-anak menyusun hipotesa, anak-anak harus bisa membuktikan hipotesa itu benar apa salah. Nah, caranya di sini pada LKPD, Umi Titin udah siapkan ini kaplingan untuk membuat desain model organ. Jadi nanti untuk membuktikan hipotesa tersebut, anak-anak harus bisa membuat model organ reproduksi itu, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah model organ reproduksi pria yang sudah Umi Titin buat. Untuk membuktikan hipotesamu, anak-anak harus bisa membuat ini dan menjelaskan ini apa, 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 bagian-bagiannya, organ-organnya. Kemudian benar nggak fungsinya seperti yang udah kamu tulis di hipotesa, ya? Bagian belakangnya ada seperti ini. Nah, anak-anak harus tahu ini apa. Jadi untuk pria, untuk siswa ya, yang laki-laki akan membuat model organ pada pria. Nah, boleh di screenshot dulu. Siap. Untuk yang wanita, ini Titin udah siapkan ini alat peraganya. Ini adalah organ reproduksi pada wanita, bisa dilihat di halaman 16 ya. Ada ovariumnya, ada bagian-bagiannya yang anak-anak harus nanti buat dan buktikan benar nggak
benar nggak itu organ reproduksi pada wanita? Benar nggak hipotesa yang udah kamu buat ya? Nah, ini dibuat dari kardus anak-anak seperti biasa. Nah, setelah Umi Titin memperagakan dua model organ tadi, anak-anak harus bisa mendesain sendiri model organ di sini. Jadi untuk pria silakan buat model organ reproduksi pria, yang wanita organ reproduksi wanita. Jadi buat dulu sketsanya atau gambar atau rancangannya di sini. Setelah itu alat dan bahannya tulis di sini. Apapun alat dan bahan yang Anda gunakan, misalnya kardus, styrofoam, gunting, lem, cutter, spidol, tulis di sini ya. Termasuk langkah kerjanya. Langkah kerja yang Anda lakukan itu apa? Misalnya pertama, saya menggambar model organ reproduksi pada wanita. Setelah itu menggunakan pensil misalnya. Setelah itu saya jelaskan menggunakan spidol. Kemudian saya gunting dan saya jadikan pola, saya lukis di kardus. Kemudian kardusnya saya potong dan saya tempelkan ke kardus yang lain misalnya. Kemudian saya warnai, saya bentuk, saya kasih nama dan lain-lain sampai selesai. Jadi apapun yang Ananda buat, Ananda tulis di sini dengan kalimat sendiri sehingga bisa dipahami ya. Ingat, gunakan tulisan yang rapi. Oke. Lalu setelah jadi model organnya, anak-anak harus bisa lanjut mengambil data hasil pengamatan ya. Ciri dan karakter organ reproduksi pria itu apa? Buat cirinya di sini. Misalnya kalau pria tuh seperti ini ya. Dia punya testis gitu ya. Ciri dan karakter organ reproduksi wanita, kalau wanita itu seperti itu, dia punyanya ovarium, nggak punya testis. Nah, buat di sini ciri yang kamu temukan setelah kamu membuat model organ itu sehingga lebih paham ya. Lanjut dengan diskusi hasil atau analisis data ya. Di sini ada 3 pertanyaan anak-anak. Berdasarkan data hasil identifikasi, bagaimanakah perbedaan antara testis dan ovarium? Nah, di manakah terjadinya perkembangan embrio dan apakah fungsi uretra pada pria? Ini nih harus Ananda jawab di sini ya. Lalu ada kesimpulan buat di sini dan untuk refleksi kita akan ambil refleksi melalui Mentimeter. Bisa dipahami kan anak-anak ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tagihannya adalah anak-anak harus sampai menyusun hipotesa ya. Sedangkan untuk laporan utuh, laporan keseluruhan dan sampai ke produknya, nih produk modelnya atau yang ini bagi wanita, ini Umi Titin kasih waktu 1 minggu ya, sehingga Ananda bisa kumpulkan nanti di hari Sabtu. Hari ini tagihannya hanya sebatas hipotesanya dan anak-anak mulai mengeksplor, mulai menyiapkan alat dan bahan, mendesainnya dan lain-lain. Ada waktu 1 minggu. Nah, LKPD-nya seperti ini. Ananda boleh tulis ulang nanti di bukunya. Kalau mau di HPS juga boleh. Jika ingin yang sama kayak Umi Titin buat, nanti filenya akan Umi Titin kirimkan di grup WA. Jika ada yang Ananda ingin tanyakan, boleh kita lanjut di grup WA ya, supaya nanti bisa lebih enak diskusinya. Kita ketemu lagi nanti di grup WA. Selamat belajar, jangan kalah dengan corona ya, walaupun masih pandemi kita harus tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.